Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi sejarah ketika Indonesia menghadapi Jepang di kualifikasi putaran ketiga di grup C menuju Piala Dunia 2026 nanti. Nah, pencinta sepak bola Indonesia bila ditanya nasarnya apa kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia di 2026, ya jawabannya macam-macam. Ada jawaban yang di luar nalar, ada jawaban yang lucu-lucu, dan itulah para penggila bola timnas Indonesia. Channel Dedi Sapa Teman, hari ini kita akan sedikit membahas tentang latihan terakhir tim Jepang karena hari ini hari Kamis. Besok kejadiannya mungkin di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengulas atau sedikit mengintip kegiatan timnas Jepang di hari ini. Dipimpin langsung oleh Hajime Moriyasu, skuad Jepang terus antusias menjalani latihan jelang menghadapi skuad Garuda di SUGBK. Dalam hal ini, Direktur Asosiasi Sepak Bola Jepang JFA, Masakuni Yamamoto, bahkan menegaskan Samurai Biru bakal main habis-habisan. 3 poin pun akan diamankan dari 2 laga kandang di November ini, yakni menghadapi China dan juga Indonesia. Masakuni Yamamoto pun menjelaskan laga-laga tandang dipastikan bakal berlangsung berat. Banyak faktor yang bisa menjadi batu sandungan, seperti adaptasi di lingkungan sampai serangan para supporter. Hal itu pun juga ditegaskan bahwa para punggawa Jepang enggan meremehkan skuad merah putih. Mitoma dan kawan-kawan memilih untuk fokus menjalani persiapan hingga nanti merasakan atmosfer puluhan ribu supporter di GBK. Menariknya, selain menggelar latihan dengan intens, skuad asuhan Hajime Moriyasu juga menyempatkan diri untuk bertemu anak-anak SSB, yakni di lapangan A Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kelompok anak tersebut tergabung dalam Sekolah Sepak Bola Jakarta Japan Club. Tentu, hal ini mengundang haru bagi pelatih timnas Indonesia Sintayong. Sebab Coach Shin sendiri juga bakal mendirikan STI Foundation untuk pengembangan talenta sepak bola muda Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini pun akan investasi pada generasi muda adalah kunci untuk masa depan sepak bola Indonesia. Dengan berdirinya yayasan ini, Sintayong pun berharap dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ekosistem sepak bola di Indonesia. Dan kita simak penjelasan tentang cita-cita Coach Nova Arianto untuk generasi muda Indonesia yang mencintai sepak bola dan ingin menjadi pesepak bola profesional. Ini dia, kita simak. Saya selalu bicara menjadi pemain bola itu mudah sebenarnya. Menjadi pemain bola liga profesional itu mudah. Tapi yang sulit adalah pengorbanan yang harus mereka lakukan. Pengorbanan itu seperti apa? Pengorbanan mungkin di usia mereka, di saat pulang sekolah, mungkin temannya bisa main, bisa ke mall, tapi mereka harus latihan. Mungkin di temennya setelah pulang dia bisa jajan mie ayam atau gorengan atau apapun, tapi kalau dia ingin jadi pemain bola dia harus menjaga makanannya. Mungkin di malam hari temennya bisa buka internet, bisa main PS atau apa, tapi kalau dia ingin jadi pemain bola dia harus istirahat karena besoknya ada latihan. Jadi menjadi pemain bola itu mudah, tetapi pengorbanan itu yang harus mereka lakukan agar kalau benar-benar dia ingin menjadi pemain sepak bola profesional, dia harus melakukan segalanya agar tujuan mereka tercapai. Hari ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno sudah seperti kejadian akan pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi timnas Jepang. Hari ini begitu banyak masyarakat pencinta sepak bola Indonesia dan banyak juga wajah-wajah asing dari tim lawan, dari pencinta sepak bola Jepang dan juga orang-orang asing yang ingin menyaksikan big match atau pertandingan di grup C di leg terakhir ini sebelum menghadapi Arab Saudi di tanggal 19 nanti. Ini dia liputannya dari kanal teman-teman kita.
Pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Timnas Indonesia melawan Timnas Jepang sudah semakin dekat dan atmosfer semakin terasa panas. Di tengah-tengah persiapan kedua tim, muncul fenomena unik dari para supporter Jepang. Tidak hanya mendukung tim mereka sendiri, sebagian besar supporter Jepang justru memutuskan untuk membeli jersey Timnas Indonesia, akan menghafalkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan juga lagu Tanah Airku, untuk bisa bernyanyi bersama para supporter Indonesia saat pertandingan berlangsung. Para supporter Jepang terkenal akan kecintaan mereka terhadap budaya serta pengalaman berinteraksi dengan negara-negara yang mereka kunjungi. Menjelang laga penting di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Pusat ini, beberapa fans Jepang terlihat berbondong-bondong untuk membeli jersey Timnas Indonesia di berbagai toko online dan gerai resmi. Bahkan sudah mulai memakai atribut Timnas Merah Putih. Mereka mengatakan bahwa tujuan mereka bukan hanya sekedar untuk mendukung sepak bola, tetapi juga untuk menghormati budaya dan semangat nasionalisme Indonesia yang mereka anggap sangat luar biasa. Tidak hanya membeli atribut Timnas Indonesia, beberapa dari mereka juga belajar dan menghafalkan lagu-lagu yang sering dinyanyikan oleh supporter Indonesia. Salah satunya adalah lagu Tanah Airku dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya. Beberapa supporter Jepang mengaku bahwa mereka ingin menciptakan atmosfer yang meriah di stadion dan berharap bisa bernyanyi bersama supporter Indonesia dalam suasana penuh persahabatan. Dalam wawancara singkat dengan salah satu supporter asal Tokyo, dia mengatakan, "Kami ingin menunjukkan rasa hormat kami kepada Indonesia. Ini bukan hanya tentang siapa yang menang atau yang kalah, tetapi tentang persahabatan antar negara." Fenomena ini ternyata membawa keuntungan besar bagi para pedagang yang menjual atribut dan jersey Timnas Indonesia. Beberapa toko olahraga di Indonesia melaporkan adanya peningkatan permintaan yang signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah besar pesanan jersey yang datang bahkan berasal dari Jepang, baik melalui toko online maupun pembelian langsung di Indonesia. Pedagang mengaku bahwa tren ini memberikan dampak besar terhadap penjualan mereka, terutama dengan datangnya pesanan dari luar negeri. Seorang pedagang atribut Timnas Indonesia di kawasan Tanah Abang, Jakarta, menyampaikan bahwa pesanan jersey Timnas Indonesia melonjak drastis sejak kabar pertandingan Indonesia versus Jepang menjadi viral. Kita lihat sekarang banyak pesanan dari Jepang. Saya sampai kaget ketika ada yang beli banyak jersey sekaligus. Mereka bilang untuk supporter dari Jepang, ucap pedagang tersebut. Peningkatan penjualan tidak hanya pada jersey utama, tetapi juga pada aksesoris lain seperti syal, topi, bendera, dan merchandise lainnya. Dalam wawancara dengan salah satu pemilik toko online, ia menyebutkan penjualan jersey Timnas meningkat tajam, terutama dari pembeli luar negeri. Pesanan dari Jepang mendominasi dalam beberapa minggu ini. Melihatnya sebagai kesempatan besar untuk memperkenalkan lebih jauh Timnas Indonesia kepada dunia. Fenomena ini juga disambut baik oleh supporter Indonesia. Banyak dari mereka yang mengaku terharu dengan dukungan yang datang dari fans Jepang. Bagi supporter Indonesia, momen ini tidak hanya sebagai pertandingan kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan antara kedua negara. Beberapa supporter bahkan membagikan tips mengenai yel-yel dan nyanyian khas supporter Indonesia kepada fans Jepang yang ingin ikut bernyanyi bersama. Di media sosial, beberapa supporter Indonesia memberikan apresiasi terhadap sikap para fans Jepang. Ada yang mengajak mereka untuk menyanyikan lagu Tanah Airku dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama dan bahkan membagikan liriknya di forum-forum daring. Hal ini menciptakan suasana saling menghormati dan persahabatan yang sangat luar biasa di antara kedua negara. Netizen Indonesia pun ramai-ramai menyambut kehadiran para supporter Jepang ingin ikut serta mendukung Timnas Indonesia. Seorang supporter Indonesia bernama Andi mengungkapkan, "Ini sangat luar biasa. Biasanya kita hanya lihat persaingan sengit di lapangan, tapi sekarang melihat fans Jepang yang begitu antusias dengan budaya kita jadi merasa bahwa sepak bola benar-benar bisa menyatukan semua orang," ucap dia. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Timnas Indonesia versus Jepang diharapkan berlangsung seru dan penuh antusiasme.
Di satu sisi, timnas Indonesia tentu saja ingin memberikan penampilan terbaiknya di hadapan para supporter. Sementara timnas Jepang sebagai salah satu tim kuat di Asia juga akan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dukungan besar dari supporter kedua belah pihak diharapkan akan membawa suasana stadion yang meriah, namun tetap kondusif dan penuh rasa persahabatan. Fenomena para supporter Jepang yang memilih untuk mengenakan jersey Indonesia dan bernyanyi lagu Tanah Airku serta lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bukti bahwa olahraga, terutama sepak bola, bisa menjadi jembatan penghubung antar negara. Pertandingan ini akan menjadi momen penting bagi hubungan Indonesia dan Jepang di dunia olahraga, terutama di mata para penggemar sepak bola. Kita tunggu apakah fenomena unik ini akan membawa keberuntungan bagi timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung 15 November 2024. Terima kasih telah menyimak video kami. Nantikan video-video kami selanjutnya. Salam olahraga.